Sukawi. Yang ketiga Bapak BPD, terima kasih. Dan yang ketujuh, tamu undangan seluruh yang hadir di acara ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Hari ini kita akan mengadakan keputusan hasil verifikasi data bakal calon pemilihan data waktu. Yang kedua, nanti akan ada sambutan dari pemerintah kepala desa ataupun dari lembaga lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada yang saya hormati Bapak Ketua DPD Desa Sinaraya, yang hormati Bapak Ketua DPR Desa Sinaraya, yang saya hormati Ketua PAW Desa Sinaraya beserta seluruh jajarannya, dan yang saya hormati Bapak-bapak calon kepala desa Sinaraya, dan yang saya banggakan seluruh hadirin yang berkenan hadir pada siang hari ini. Teman-teman, panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita taat sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk kita melaksanakan kumpulan yang musyawarah dalam rangka tahapan pelaksanaan pemilihan untuk kepala desa Sinaraya. Ya, alhamdulillah, berarti dengan berjalannya tahapan ini kemungkinan masa tugas saya juga lebih cepat selesai sesuai dengan mandat yang saya terima dalam melaksanakan kepemimpinan di Desa Sinaraya ini. Saya mendapat tugas untuk dapat melaksanakan pemilihan tepat waktu untuk melanjutkan kepemimpinan Desa Sinaraya. Awal sudah dilakukan dan membentuk panitia. Kemudian panitia melaksanakan tahapannya, meminta kepada masyarakat dapat ikut serta dalam pencalonan. Syukur alhamdulillah dari pembukaan pelaksanaan PAW ini ada 7 orang yang mencalonkan sebagai kepala desa. Tapi bapak-bapak harus kita maklumi seberapa banyak pun masyarakat yang mencalonkan itu, kita ujung-ujungnya akan mengerucut menjadi 3. Itu sudah jadi konsekuensinya seperti itu. Aturan mainnya seperti itu.
balon yang calon ini akan diciutkan menjadi 3. Itu harus dapat dipahami dan dimaklumi oleh bapak-bapak yang sekarang berstatus balon. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019, di sana ada kriteria-kriteria yang harus dilalui oleh para bakal calon. Alhamdulillah, sebenarnya oleh panitia sudah dilakukan itu di scoring dari 7 bakal calon ini sudah di scoring. Semua memiliki nilai. Tapi ada tahapan-tahapan yang untuk mengerucut ke 3 calon ini harus kita sampaikan atau harus kita bermusyawarah. Memang ada peluang untuk seleksi akademis yang dari saya itu jika memang para calon kita harus melakukan itu sampai ke tahap seleksi akademis, ya mungkin panitia akan memberi peluang kepada bakal calon untuk melaksanakan itu. Tapi bukannya saya menghalangi, tapi saya hanya sharing ya, bahwa untuk melaksanakan tahapan seleksi akademis itu harus ada nilai yang akan dikeluarkan oleh para bakal calon. Kalau saya pribadi menginginkan kita mengedepankan kearifan lokal di lingkungan kita, di masyarakat, di mana kita dapat melakukan musyawarah untuk bermufakat di antara bakal calon untuk mendapat ya ini memang perlu kelapangan dada, keluar dari seluruh bakal calon, di mana kita untuk mengerucutkan ke 3 calon ini kita bermusyawarah kan. Tetapi jika memang musyawarahnya tidak dapat kita lakukan, tidak dapat kita laksanakan, kita tetap berlanjut ke seleksi akademis. Ya, itu adalah jalan terakhir ya, itu adalah urusan terakhir, di mana nanti dari balon ini akan terseleksi secara alami dari hasil penilaian akademisnya. Itu nanti terserah para balon dan arahan dari panitia seperti apa. Itu kembalikan lagi ke bakal calon. Kalau memang kita dapat mengedepankan musyawarah,
kita laksanakan ya. Kalau seandainya memang dari musyawarah itu buntu, kita lanjut sampai ke akademis, itu tinggal disampaikan ke panitia yang akan menindaklanjuti. Mungkin arahan saya seperti yang sudah saya sampaikan, mohon dapat dipahami, dapat dimaklumi semua niatan kita untuk memajukan sidang lainnya. Kita semua sepakat kita akan maju ini untuk mensejahterakan warga masyarakat sidang lainnya. Jadi apapun hasil dari proses penyeleksian ini, saya harapkan kepada seluruh para calon nanti dapat menerima dengan lapang dada, menerima dengan ikhlas, karena saya berharap kedepannya sidang raja dapat kondusif seperti minimal seperti sekarang ini waktunya. Saya berharap pasca, nanti kan ada pasca pemilihan ya, pasca pemilihan dari PAW ini, kita dapat menjaga kondisi lingkungan di sidang raja ini dapat tetap kondusif. Itu harus jadi komitmen kita bersama, tidak hanya komitmen dari panitia atau komitmen dari PPD, LPM ataupun saya, tapi ini adalah komitmen kita bersama untuk dapat menjaga kondusivitas sidang raja dalam tahapan PAW ini maupun nanti pasca setelah terpilih kepala desa yang akan menjabat sampai April 2026 ya. April 2026. Saya mengucapkan selamat kepada bakal calon. Ada Pak Bibim, ada Pak Wawan, ada Pak Yudi, Pak Alek, Pak Pak Saiful, Pak Didi, Pak Awal. Selamat dengan majunya Bapak, tahapan demokrasi di sidang raja sudah dapat dimulai dan dilaksanakan. Mudah-mudahan pelaksanaan demokrasi sidang raja dapat berjalan sesuai yang kita harapkan bersama, berjalan aman, tertib, dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bapak BPD waktu yang terhormat yang terhormat Pemerintahan Kecamatan Kutahulu, yang terhormat panitia, yang terhormat ketua LPM, yang terhormat para bakal calon PKW Desa Sidang Raja, yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul
Kaula Desa Sindang Raja. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati semua. Alhamdulillah juga tahapan-tahapan melalui panitia setelah dibentuk panitia pemilihan PAW, tahapan-tahapan telah dilalui dari mulai pembentukan atau pembukaan dan penunjukan bakal calon. Sekarang alhamdulillah para ketua dan anggota panitia telah melaksanakan tahapan sampai dengan hari ini akhir tahapan penyeleksian data. Dan bapak-bapak yang memang mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa Sindang Raja PAW ini ada 7 bakal calon. Ini merupakan putra terbaik desa Sindang Raja yang memang mendaftarkan diri ingin mengabdikan dirinya kepada warga masyarakat desa Sindang Raja. Akan tetapi bapak-bapak yang 7 ini tadi sudah disampaikan dengan Pak Kepala Desa bahwa panitia telah membuat peraturan-peraturan bahwasannya balon atau bakal calon yang 7 ini akan mengerucut sehingga menjadi 3 yang akan ditetapkan menjadi calon kepala desa Sindang Raja antar waktu desa Sindang Raja. Tahapan-tahapan atau mekanisme silakan bapak-bapak bakal calon ini mengikuti dengan arahan atau dengan petunjuk para panitia yang memang panitia tidak lepas daripada pelaturan. Hasil daripada verifikasi data mungkin akan disampaikan oleh ketua panitia hasilnya bagaimana hasil untuk sementara. Akan tetapi di sini harus mau tidak mau Pak bakal calon ini akan menjadi 3 itu bagaimana caranya mekanisme itu ditempuh atau akan dilaksanakan dengan cara tadi mengedepankan budaya atau mengedepankan kearifan lokal di desa Sindang Raja atau memang harus mengikuti prosedur atau tahapan-tahapan yang memang harus dilaksanakan sehingga musyawarah ini bisa menghasilkan mufakat, baik menghasilkan mufakat dengan cara tadi mengedepankan kearifan lokal ataupun memang harus ditempuh jalur atau pelaturan-pelaturan yang memang harus sudah ditetapkan dengan pelaturan panitia atau katanya dengan perda Permendagri yang harus dilakukan dengan para bakal calon tersebut ini. Dan saya kepada bakal calon semua yang memang telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa Sindang Raja ini merupakan putra-putra yang terbaik. Akan tetapi yang tadi para bapak-bapak ini akan mengikuti seleksi tambahan dengan cara di akademi yang memang ditunjuk oleh kabupaten, di mana bapak-bapak akan mengikuti seleksi tambahan. Mudah-mudahan bapak-bapak ini bisa melaksanakan dan mendapatkan nilai yang terbaik sehingga akan menjadi pemimpin di desa Sindang Raja ini. Dan yang terakhir, mudah-mudahan para bakal calon ini bisa menerima apa yang menjadi keputusan
keputusan atau apa yang menjadi pemaparan nanti oleh ketua panitia, sehingga panitia akan mengeluarkan statement atau di situ akan memaparkan siapa-siapa saja yang memang layak atau harus mengikuti, dan memang di sini seandainya kalau tidak ada yang mengikuti, ya mohon maaf, kami di sini memberikan masukan kepada bapak-bapak bakal calon. Mudah-mudahan lapang dada legowo apa yang menjadi keputusan ataupun musyawarah ini yang akan berlangsung dengan dipimpin oleh Pak Ketua Panitia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang memang tidak pas atau tidak berkenan di hati. Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, guna dikenal urang sadayana biasa timbulkan dinalalaga tahapan panitia pemilihan antar waktu kepala desa dan raja. Terima kasih kepada pembawa acara dan selamat datang saya ucapkan kepada hadirin yang sama-sama hadir pada hari ini. Bapak Kepala Desa yang saya hormati beserta jajarannya, Bapak Ketua BPD yang saya hormati dan jajarannya, telah menyelenggarakan, mudah-mudahan penyelenggaraan ini berjalan lancar sesuai dengan apa yang menjadi harapan warga masyarakat Desa Sindang Raja pada umumnya. Dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak-bapak yang sudah mencalonkan diri. Dan marilah kita sama-sama bersyukur pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi bahagia. Mudah-mudahan salam lagi Pak. Amin. Kurang lebih Pak. Dan tadi terus saya dalam kitanya dan memang Pak mudah-mudahan hanya sebatas namanya angan-angan harapan warga masyarakat, karena memang katampung aspirasi dan wajib rasa yang dibangun itu mah khusus Pak di masyarakat kalau bapak-bapak yang paling pertama namun mungkin kesadayana Pak bahwa masyarakat Sindang Raja mengucapkan terima kasih kepada 7 putra daerah yang sudah mencalonkan diri. Terima kasih. Karena apa? Karena sudah jelas Pak, yang 7 orang ini telah menunjukkan niat dan itikat baiknya untuk membangun Sindang Raja. Dan saya yakin semua itu sama dalam hatinya ingin bagaimana caranya membangun Sindang Raja untuk menuju ke lebih sejahtera lagi ke depannya. Nah itu Pak salah satu pesan masyarakat itu mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang berperan ini, dan mudah-mudahan ke depannya bapak-bapak diberikan kesehatan lahir dan batin, dicukupkan segala apa yang bapak-bapak butuhkan untuk melampaui perjalanan perjuangan ini menuju kepada kursi kepala desa Sindang Raja. Itu harapan daripada masyarakat Pak, dan doa daripada masyarakat. Hanya ada satu pesannya, satu lagi. Yang ketiga itu adalah dalam hal ini, dalam kontestasi ini atau pemilihan ini, dari 7 orang itu pasti akan menjadi 3 yang terpilih untuk menjadi calon. Jadi dari 7 itu akan dikurangi 4
menjadi 3 yang terpilih menjadi calon. Dan setelah itu pun dari 3 dipilih menjadi 1. Nah, ini pesan dari masyarakat secara khususnya Pak kepada semua, kepada yang 7 orang ini, bukan hanya kepada yang 1 nanti menjadi kepala desa. Karena bapak-bapak sudah menunjukkan jati diri bapak-bapak yang mana tentang pertanggungjawaban terhadap desa Sindang Raja, terhadap warga Sindang Raja, maka masyarakat Sindang Raja menerima apa yang menjadi niat baik bapak-bapak ini, dan mudah-mudahan ke depannya walaupun bukan bapak yang melaksanakan niat tadi, dan itu bisa terwakilkan oleh 1 orang. Jadi niat 7 orang ini akan terwakili oleh 1 orang, dan mudah-mudahan yang 6 orang ini mendukung kepada yang 1 orang menjadi pemenang nanti. Siapa itu saya pun tidak tahu, karena ini berkaitan dengan nasib takdir menapa akan terjadi. Nah, Sindang Raja. Nah, itu Pak salah satu pesan dari warga masyarakat desa yang memang kata Pak Abdi. Adapun pesan secara pribadi itu mamana Pak dan saya namun dia teh lain dengan sangkut sebatas warga, tapi abdi memereun dulur sadayana, abdi memereun bebeujeuh lah sadayana abdi bangsa ieu, tapi abdi cuma bani menyanangkan Sindang Raja para sama alih dari ngareuneuh naon anu kejadian di tahun 2020 ini. Coba hal-hal anu mangka ngajadikeun permasalahan di desa dieliminir, tidak diubahkeun. Tong ayat sudah itu, tong naon teh jelas itu teh salah satunya adalah timbul karena ketidaktransparan, ketidakjelasan, ketidakterbukaan, terutama di pemerintahan pada saat itu. Maka sing sarina tahap wae bakal jadi sing bisa terbuka Pak. Tapi dia merenang ayat beberapa hal anu memang merasa diperlakukan adil waktu kamari. Mudah-mudahan dengan bapak-bapak ayeuna 27 ieu naon anu jadi aspirasi masyarakat ingin mendapatkan keadilan secara utuh dari pemerintahan desa, maka itu harus menjadi landasan utama atau prioritas, karena ketidaktransparan itulah yang kemarin menjadi permasalahan. Nah mungkin itu Pak, saya hanya sebatas menyampaikan amanat dari masyarakat yang tadi. Yang pertama mengucapkan terima kasih, yang kedua mendoakan, yang ketiga adalah memberikan satu amanat ke depannya. Semoga bapak-bapak yang terpilih nanti bisa melaksanakan amanat secara baik sesuai dengan apa yang menjadi niat baik Bapak. Saya yakin yang 7 orang ini mempunyai niat baik, dan itu sudah terbukti telah melampirkan pendaftaran secara utuh dan telah diverifikasi, artinya memang bapak-bapak sudah lolos dan sah disebut bakal calon untuk dilaksanakan seleksi. Adapun tahapan seleksi tadi sudah dipaparkan bahwa mau diadakan secara musyawarah atau melalui mekanisme prosedur yang ada dan diajukan kepada kabupaten untuk dilaksanakan seleksi akademik. Itu mah kembali kepada bapak-bapak para bakal calon mau seperti apa. Di sini saya tidak ada keinginan atau tidak akan ada intervensi dan sebagainya. Hanya saran saja, satu saja, apapun yang dilakukan mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita yang terbaik, dan mudah-mudahan kedepannya juga menjadikan amal ibadah yang terbaik dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, untuk kita pribadi, untuk Sindang Raja, umumnya untuk Kabupaten Cianjur Pak. Seperti itu harapannya. Semoga mulai hari ini coba Bapak berkomunikasi secara intens dengan panitia, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dipersiapkan menuju kepada pemilihan nanti. Saya mohon jangan sampai ada hal-hal yang memang keluar daripada aturan atau prosedur yang sudah ditetapkan secara undang-undang, peraturan maupun tata tertib. Karena di sini tata tertib yang paling menjadi pedoman utama ya
termasuk mungkin pada hari ini tata tertib akan dibahas dan akan diambil keputusannya rapat hari ini itu akan tertuang dalam tata tertib. Mudah-mudahan itu semua dilaksanakan dan semoga Sindang Raja ke depan lebih baik dengan kepemimpinan baru. Mudah-mudahan. Dan terima kasih kepada Bapak Kades. Dari Bapak Camat Sukaluyu yang diwakili oleh Pak Wakilnya dan yang saya hormati Bapak PD Desa Sindang Raja, yang saya hormati Ketua BPD serta jajarannya, dan saya hormati Ketua RPM, Ketua Karang Taruna juga sudah hadir, alhamdulillah, dan tidak lupa yang saya hormati dan saya cintai bakal calon yang sudah hadir dan menerima undangan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di dalam acara satu Pak, acara silaturahmi, dan kedua kita akan memaparkan tentang tahapan Pak yang sudah dilaksanakan oleh panitia, dan panitia pun tidak lepas dari aturan Pak. Yang pertama, kami melaksanakan tahapan pendataan DTPS Pak, daftar calon pemilih sementara. Alhamdulillah data sudah masuk. Untuk mengerucut itu data DPS ya, data DPT. Itu belum ditentukan Pak untuk DPT karena harus kita sepakati dulu ke bakal calon yang 3 nanti. Terus tentang terkait pembukaan pendaftaran bakal calon kita laksanakan dari mulai tanggal 29 sampai tanggal 23. Alhamdulillah kita menerima pendaftar bakal calon PAW Desa Sindang Raja itu 7 orang. Dan untuk tahapan selanjutnya kami selaku panitia melaksanakan seleksi administrasi dan penilaian sesuai dengan undang-undang dan aturan juga Pak, karena kami pun tidak lepas konsultasi kepada kecamatan, BPMD, kabupaten. Ya alhamdulillah di sini tidak ada yang namanya ditutup-tutupi, kita berjalan transparan Pak. Di sini juga ada hasil penilaian untuk sementara Pak ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ini berapa nilainya, bisa dijelaskan karena di situ juga Pak ada di aturan permutnya dari Perdanya ada. Misalnya contoh hasil penilaian dan ijazah SMP, SMA dan selanjutnya berarti itu ada nilai plus Pak, ada nilai tambahan. Dan yang sekarang kita sepakati untuk seleksi akademis Pak. Kemarin kami bersama Ketua BPD dan Bapak PD juga konfirmasi ke BPD dan ke Polres juga Pak. Saya terus terang saya dipanggil oleh Kapolres bahwa Sindang Raja ini masih panas kemarin gitu, lebih kayak ada masalah gitu Pak. Makanya kita panggil bermusyawarah di sini tentang tahapan untuk selanjutnya. Karena mohon maaf di sini juga kita harus dijelaskan hasil seleksi berkas kemarin memang ada satu yang kurang. Tolong mohon maaf tidak ada intimidasi ataupun kepentingan secara pribadi yang kurang persyaratannya. Mohon maaf di sini ada, kita harus legowo dan harus dijelaskan, jangan sampai jadi pertanyaan di publik loh kenapa ini tidak masuk di panitia. Tidak ada unsur yang namanya pribadi ataupun intimidasi dari pihak manapun, karena di aturan yang kalau saya bicarakan mohon maaf di administrasi ada yang kurang
Panitia dan keputusan dari Perbuk dan Perda juga masalah umur dari mulai 25 tahun sampai 65 tahun. Di sini ada ditemukan satu berkas yang umurnya masih di bawah 25 tahun. Tetapi di sini saya mengapresiasi juga karena begitu semangatnya, begitu antusiasnya untuk bisa memajukan ataupun punya rumusan memajukan Desa Sindang Raja. Nah di sini berarti kita putuskan turun satu. Tapi bukan berarti turun tidak ini Pak, tidak terhormat. Ini sangat terhormat bagi kami. Walaupun dipaksakan kita untuk tahapan selanjutnya seleksi kedua yang akan dilaksanakan misalnya di akademis, kita juga akan kena. Dan kita lalu juga sudah konsul, sudah ngomong langsung sama yang bersangkutan, yang awalnya mohon maaf. Mungkin untuk kedepannya ini jadi catatan juga. Tahun depan mudah-mudahan Kang Awal insya Allah di sini sudah dikenal, tinggal tahun depan kita ini lagi, diskusi semangat lagi. Itu satu harus jadi catatan juga. Terus tahapan untuk selanjutnya mau tidak mau kita harus seleksi akademis yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kades juga BPD. Apakah ini mau dilaksanakan sesuai yang namanya kearifan lokal di desa ataupun dari kecamatan? Tetapi Pak, mohon maaf, bukannya kami tidak mau Pak, karena di sini akan ada konsekuensi untuk panitia. Apakah Bapak mau menjamin keselamatan saya Pak? Jadi saya yakin ini orang Sindang Raja ini saudara kita semua, tetapi tetap pengamanan untuk saya itu tidak dijamin Pak. Bahkan saya itu sudah koordinasi dengan Pak Kanit juga dari reserse, kebetulan beliau hadir, dan dari Kapolres juga saya sudah dipanggil. Sampaikan sebegitunya Pak untuk Sindang Raja. Nah, dan kemarin juga kami konsul ke kecamatan, Bapak Soleh dan rekan-rekan juga sudah dengan sesuai dengan prosedur. Itu mau tidak mau kami putuskan seleksi akademis akan dilaksanakan di kabupaten. Bagaimana? Betul. Mulai. Tahapan untuk selanjutnya kita nanti merujuk ke seleksi akademis ya. Seleksi akademis, dan kita harus legowo ketika masalah penilaian di sini sudah ada. Nanti bisa dijelaskan kalaupun misalnya di sini belum bisa dijelaskan secara real. Jadi untuk yang punya nilai lebih satu dari ijazah itu punya nilai Pak. Dua di bidang organisasi kepemerintahan, terus lamanya kerja Pak. Pemerintahan itu bukan berarti dari pemerintah desa saja, misalnya terkait guru honorer juga sama, ya berorganisasi sama, cuman yang diberlakukan oleh panitia untuk penilaian Pak itu hanya ininya Pak, SK-nya Pak, SK yang kami nilai. Karena kalau misalnya dinilai dari seperti sertifikat itu tidak termasuk kategori Pak. Itu satu. Ini untuk biar dipahami kenapa misalnya ini saya masukin sertifikat banyak, sedikit tidak ada penilaian. Itu mohon dimengerti juga Pak. Terus di bidang kemasyarakatan, contoh Pak RT juga satu punya nilai Pak, karena RT pun masuk di kriteria itu. Dan untuk selanjutnya kita ke seksi jawab, tanda jawab, ataupun bagaimana kita ikuti saja arahan dari rekan-rekan. Misalnya kalau memang ada keluhan, sebaiknya kita bicara di sini, jangan sampai melebar kemana-mana. Dan di sini juga saya banyak sekali rencangan Pak terkait masalah undangan, masalah ini.
banyak sekali yang mengkritik saya, Pak. Padahal di sini tujuannya kita hanya ingin transparan, terus dijelaskan dan tidak ada unsur apapun buat kami. Insya Allah kami tidak mendukung siapa-siapa karena kami ada di kepanitiaan. Insya Allah kalaupun itu mungkin kami juga kena dengan aturan, Pak. Kalaupun memang ada pertanyaan-pertanyaan ataupun misalnya apa saja, kita konsultasi dengan sehat. Itu saja yang saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya tahapan kita bagaimana kan musyawarahkan dulu sebelum itu, tetapi itu sudah ada gambaran dari pihak pemerintah pun, pihak kecamatan, pihak kabupaten dan Kapolres juga. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma arzuqni fahman nabiyil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya diberikan izin juga bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu yang tidak bisa dibimbing satu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh para senior dan para mentor juga. Yang saya hormati Bapak yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Perlu saya sampaikan yang dimana visi dan misi atau target tujuan saya itu ikut ambil bagian dalam pencalonan ini. Tujuan saya bukan menang, Pak, tapi kewajiban saya adalah berjuang. Nah, jadi kewajiban saya adalah berjuang. Kalah atau menang itu bukan urusan saya. Yang paling penting saya di sini sudah ambil bagian. Perihal dengan usia, terima kasih Pak Panitia sudah menyampaikan sekarang ini. Lantas bagaimana dengan yang sebelumnya? Karena perlu diketahui bersama, Bapak juga merasakan ya, melengkapi administratif persyaratan itu butuh pengorbanan yang tidak semudah membalikan telapak tangan. Saya mengorbankan tenaga, saya mengorbankan pikiran, saya mengorbankan waktu, dan saya mengorbankan harta untuk ya, walaupun harta tersebut relatif ya Pak ya, tapi berkaitan dengan gaya hidup orang itu beda, termasuk saya. Nah itu memang harus jadi catatan. Karena apa? Karena ketika saya tahu, saya kaji persyaratan untuk bakal calon PAW ini dari poin 1 sampai 19 disampaikan dari panitia, namun disampaikan itu tidak tercantum minimal dan maksimal usia. Makanya saya mengikuti gitu kan, melengkapi prosedur administrasi yang saya tempuh. Nah, ketika sudah persyaratan saya beres, ketika sudah persyaratan saya lengkap, sudah penutupan pendaftaran menjelang akhir bulan, itu ada pengumuman kepada saya tentang awal, mohon maaf usia awal kurang dari 25 tahun. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Jadi saya dapat ilmu baru di dalam kesempatan ini. Ada dasar hukumnya dari Permen Nomor 42 2019,
ada dasar hukumnya juga dari Undang-Undang Nomor 6 2014 atau PP ya Nomor 43 saya juga karena background saya hukum ya di kuliah atau saya juga magang lembaga hukum sedikit tidaknya saya belajar dari mentor saya di bidang hukum. Nah, dengan demikian itu bagaimana mungkin itu panitia pertanggungjawaban pada saya? Ya saya tidak dipersoalkan karena kewajiban saya berjuang bukan untuk menang. Mungkin sampai saat ini saya mendukung, bukan untuk meminta dukungan, tapi mendukung kepada bapak-bapak yang ini juga apa yang diceritakan berada dalam fokusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama Pak. Saya melengkapi evidensi persyaratan tersebut tidak semudah memberikan telapak tangan, banyak pengorbanan. Alhamdulillah. Dan yang selanjutnya Pak, ketika berbicara punishment and reward, ini memang harus direalisasikan. Kalau berbicara reward itu sudahlah yang dibahas gitu ya. Ketika punishment ini memang harus direalisasikan. Karena apa? Karena orang tersebut itu ketika berjalan tidak akan keluar daripada realnya. Seperti ini kita sekarang ada permusyawarahan terkait dengan yang akan dilanjutkan terkait tahapan seleksi. Karena saya juga dibantah perihal usia ada jumlah dan juknisnya itu dasar hukumnya baik dari Permu, baik dari undang-undang atau PP, maka terkait tahapan seleksi ini juga seharusnya harus ada jumlah dan juknis. Itu mungkin permohonan dari bakal calon yang lain juga, maksudnya karena sana. Kalau memang begitu jumlah dan juknisnya, anggarannya, kebutuhannya, baik itu kesejahteraan dan pihaknya, karena luar biasa Pak. Perlu diketahui Pak pengambil kebijakan. Panitia ini sangat mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, bahkan meninggalkan istrinya loh Pak gitu kan. Pak ini juga kalau di sini selalu minta kerja, maka juga itu. Nah itu harus dipikirkan juga terkait kesejahteraannya bagaimana nanti pertanggungjawabannya jangan sampai ya yang dari karena di sini ada di dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya kita berbicara terkait jumlah dan juknis. Di sana juga terkait biaya ya itu dibebankan yang share pemain. Kalau apa barangkali memang ada lembaran terbaru saya tidak tahu ini yang saya kaji itu di sana ada di dalam pendapatan berbelanja desa. Nah ini adalah kesempatannya kemana gitu. Dan juga nasib panitia pun ya jangan sampai nanti karena sudah panitia beres itu kembali ke habitatnya masing-masing. Pak Ketua balik lagi ke Pak RT kan gitu ya ke habitatnya. Dan juga dalam ini juga awalnya dari warga masyarakat kepada warga masyarakat. Jangan ada lista di antara kita. Dan mungkin juga perlu kita sepakati bersama di sini. Di sini jangan sampai perkara belum beres sudah diberhentikan. Itu yang salah. Di sini itu kita boleh berasumsi atau berargumentasi, tapi jangan sampai sesudah beres perkumpulan ini kita gengsi. Nah, ini mungkin yang ingin saya permohonkan kepada semua bapak-bapak senior dan mentor. Boleh di sini menyampaikan argumentasi termasuk saya juga, gitu kan, menyampaikan argumentasi saya, pengalaman saya, karena di sini forum kita memang berkomunikasi. Cuman harapan saya jangan sampai sudah beres forum ini perkara belum selesai. Jadi membuat aku di kantor deh. Aduh, gara-gara ulang, jangan gitu. Cukuplah di sini perkara kita bisa selesaikan, musyawarah kita selesaikan. Sudah beres di forum kita makan bareng, kita salaman diri, gantinya kalau berjalan bareng. Itu mungkin yang harus disepakati punishment lah gitu ya. Yang diterapkan nanti oleh argumentasi jangan dicampurkan dengan gengsi mungkin itu. Nah itu Pak. Nah amanat-amanat itu mungkin banyak ya Pak. Cuman saya mungkin mengikuti aja sih berjalannya waktu. Karena waktu kalau ada saya berbicara waktu tidak akan jadi. Saya katakan lagi kepada Mas Lato, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau itu memang saya tidak lulus untuk verifikasi karena dasar daripada aturan, mohon Pak. Bagaimana pertanggungjawabannya untuk kami Pak? Ya gitu kan. Karena saya mengetahui aturan itu dari panitia, sesudah saya melengkapi persyaratan, ya gitu Pak. Bukan sebelumnya saya diberitahu terkait dengan administrasi persyaratan. Saya ke Kapolsek, saya ke Pengadilan Negeri, saya ke Rumah
bangkit itu menggunakan banyak hal, baik itu harta yang berbicara relatif sesuai dengan gaya hidup perorangan, tenaga, pikiran, dan waktu. Mungkin itu yang akan menjadi catatan Pak Ketua Panitia dan jajaran seperti apa. Kalau misalkan ya kita berbicara direksi hati ke hati, ya bisa ada solusi. Insya Allah tidak akan ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Mungkin itu yang saya sampaikan Pak. Kalau itu memang ya diserahkan lagi kepada risiko saya, ya tidak apa-apa. Cuman berikan saya bukti lah, baik itu kepala. Ya, harapan saya bisa dimengerti aja, Pak, karena kita berbicara. Ya itu mungkin Pak Moderator dan jajaran yang terhormat yang sementara waktu saya sampaikan. Alhamdulillah dalam kesempatan ini sudah sama diketahui, saya tidak akan maju mengikuti tahapan seleksi akademis karena berdasarkan dari usia. Walaupun sebetulnya saya juga ada ini cuman tidak menjadi solusi. Silahkan aja mungkin kembali lagi ke Rombongan. Cukup. Kita Yang rasa menyampaikan dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk semuanya. Selanjutnya sambutan sudah disampaikan oleh semua pemangku kewenangan. Terima kasih Kang Awal. Sebelumnya saya mohon maaf juga karena ini tidak ada yang namanya bukannya kami tidak menerima kesalahan Pak. Dari awal pun kami sudah mengeluarkan aturan untuk persyaratan. Itu ada dua itu persyaratan Pak. Yang pertama Kang Awal itu minta persyaratan untuk pencalonan bakal calon itu. Mungkin dari pihak panitia itu mengirimkan yang 19 poin. Ternyata di situ tuh ada 21 poin juga. Apakah tidak dibaca juga karena di situ juga dipasang ya? Betul. Dan di buku juga ada. Nah, itu di lembaran juga diindikan gitu, tetapi kita tidak mau memperpanjang masalah itu. Itu kalau misalnya kan itu juga ada bukti ya, bukti bahwa masalah umur dan kita lihat di Pertum juga emang begitu. Kalaupun dipaksakan, misalnya kami itu memaksakan menabrak aturan, mungkin konsekuensinya lebih besar juga terkait masalah pertanggungjawaban ataupun itu kita bicarakan secara ini aja lah nanti bagaimana solusinya dari panitia. Yang penting kita jangan melebar ke sana kemari karena ini mencangkut masalah desa, dan kalau misalnya dipaksakan juga gitu Kang, konsekuensinya ke abdi kunaon dia udah melanggar gitu. Lebih besar juga Kang abdi oge gitu. Karena memang di aturan seperti itu gitu. Jadi mohon dimengerti juga Kang Awal. Mudah-mudahan untuk kedepannya ini juga jadi motivasi buat panitia semua, jadi cambuk juga gitu. Karena betul kami bukan tidak menerima kesalahan Kang Awal hampuran. Jadi kami pun mengeluarkan persyaratan itu ada beberapa gitu. Bahkan ada yang tahapan kedua, yang ke-1, bahkan yang dikeluarkan 19 itu bukan sebelumnya dibuka sebetulnya. Sebelum dibuka pencalonan itu sudah ada gitu. Nah mungkin Kang Awal mengacu ke situ gitu. Nah itu juga mungkin juga dari anggota apapun bagaimana kita tidak mau saling menyalahkan. Nah yang penting kita di sini, kalaupun yang tadi lah kita dipaksakan, kamu aina misalnya saya berbohong lah, so Kang Awal ikut seleksi W.
baik DS, kepala desa, masyarakat misalnya, ketua BPD, tanya ketua RPM, Desa Sindang Raja, ketua panitia peserta undangannya, hadirin sekalian, kami dari Desa Mandar memang ditugaskan oleh Pak Camat yang pada tahun ini bukan kebetulan saya, tapi ada jadwal tadi hari sebelumnya dikaitkan dengan perencanaan musyawarah tingkat Wakapolda, sehingga menugaskan pada kami bertiga, saya, Pak Bambang dan dengan harapan tidak mengurangi makna dari pertemuan ini. Ya mungkin tidak banyak yang bisa sampaikan dan termasuk bahwa selama melaksanakan musyawarah, sebab pada intinya musyawarah adalah hal tertinggi untuk membangun keputusan, tetapi harus berhasil dengan demokratis terus sesuai dengan aturan yang ada keputusan beliau. Saya menyampaikan sama-sama kaitan tahapan-tahapan tadi ada sedikit selebaran yang disampaikan dengan salah dengan salah maaf ya saya dari kecamatan itu saya paham bahwa untuk memenuhi persyaratan dan mudah mahal ya. Pasti menguras tenaga, pikiran dan biaya. Atas nama kecamatan sudah minta maaf, memang kemungkinan komunikasi pimpinan ya tidak sampai detail tersebut ya, tidak sampai detail itu pembelajaranlah ke depan yang ketat. Nah, meskipun kami jauh belum di sana, aku detail lagi karena memang kalau tidak ada tempat apabila musyawarah menghentikan. Bapak Kepala Desa Sindang Raja, yang saya hormati panitia pembentukan PAW di Desa Sindang Raja, yang saya hormati Bapak BPD, Bapak LPM, Bapak dari kecamatan, Bapak dari kepolisian, rekan-rekan bakal calon yang alhamdulillah sudah hadir di aula ini. Ini hanya saya ingin menyampaikan, alhamdulillah Sindang Raja sudah mulai demokrasi berjalan. Saya ingin bukti demokrasi berjalan ini benar-benar bisa terrealisasi dengan benar kalau bisa. Nah, maaf nih saya selalu agak tarik ucik senama nyarios, memang itu karakter saya. Jadi gini, alangkah baiknya, ini pribadi saya, segala sesuatu, segala masalah akan bisa diselesaikan, kata pepatah, dengan cara musyawarah. Yang jadi masalah sekarang, kita adalah harus menempuh jenjang ke seleksi di mungkin yang nanti ketua yang menentukan di mananya. Nah untuk itu, tadi udah dibahas sama Bapak juga, perlu beban yang lumayan. Jadi saya hanya mengusulkan, alangkah baiknya, ini pribadi saya, bisa tidak panitia melaksanakan seleksi ini di desa? Satu, bisa tidak? Karena yang saya dengar kearifan lokal di situ ada, kearifan lokal. Jadi saya ingin kalau bisa mengedepankan itu, biar kami ini, tapi saya kurang tahu rekan kami, tapi bukan berarti saya tidak siap, saya akan siap. Cuman ini hanya mengusulkan kalau bisa kearifan lokal dikedepankan, agar kami ini tidak terlalu terbebani dengan hal yang lain. Kata Bapak bilang tadi apa? Dana ya, finansial Pak ya. Jadi
Ya, dan saya yakin semua bakal calon ini adalah calon-calon terbaik di Sinaraja, Pak. Bukti seleksi tahapan awal tadi Pak panitia sudah menjelaskan bahwa lolos dari administrasi. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain akan menyampaikan, ya silahkan. Itu aja Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya silahkan. Ada pertanyaan dari yang lainnya? Ya, mangga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Sinaraja, juga beserta bapak-bapak juga ibu dari kecamatan yang telah menyempatkan hadir di acara ini. Juga yang terhormat Bapak Ketua BPD Desa Sinaraja. Dan juga tidak lupa saya banyak ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengorbankan waktu dan kesempatannya sehingga siang malam bekerja di desa untuk melaksanakan pekerjaan tahapan demi tahapan pemilihan calon kepala desa ini. Saya tidak akan mengajukan pertanyaan, mungkin ini sebuah harapan dari saya. Mudah-mudahan di kemudian hari siapapun nanti yang bakal terpilih menjadi kepala desa di Sinaraja, mudah-mudahan harapan saya terhadap semua rekan yang turut mencalonkan, kita tetap menjaga kekeluargaan. Mudah-mudahan tidak terulang lagi hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Mungkin itu saya Pak, harapan dari saya. Untuk mekanisme dan ketentuan saya percayakan sepenuhnya kepada panitia PAW dengan penuh pertimbangan, mungkin untuk kebaikan kita semua. Saya insya Allah mengikuti Pak. Demikian dari saya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpin telah menyampaikan apa yang perlu disampaikan, karena memang itu juga harapan kami. Jadi setelah Ya. Apakah mau akademisanya biar aja saya. Jadi kalau misalnya musyawarah, kalau tidak disatukan dengan musyawarah semuanya nggak bisa berjalan. Misalnya kalau kita melangkah saja akademis semuanya bisa. Atau ada alternatif yang disarankan oleh Bapak Kepala Desa kita, yaitu secara musyawarah. Tahapannya bagaimana? Tapi sebelum melangkah, mungkin saya mau nanya kepada sahabatnya, arahnya mau kemana? Mau secara musyawarah di desa dengan tidak intinya keluar banyak biaya? Apa dengan tahapan akademis secaranya mungkin tadi yang itu masalah biaya? Saya mau nanya kepada semuanya. Jadi kalau saya mengajukan misalnya kemauan saya di sana, mungkin orang lain tidak bisa mengikuti. Tapi kalau disatukan secara bersama-sama yang kita berenam ini, arahnya mau kemana? Mau secara demokrasi dipilih di desa itu seringan dipilih, atau mau langsung secara menjauhkan dari fitnah apa? Secaranya akademisi, silakan. Itu tergantung. Sebab apa? Kalau kita melangkah kepada akademis, itu kembali lagi kepada bakat. Betul kan gitu ya? Iya. Makanya saya tanya dulu kepada semuanya, sepakatnya bagaimana?
mau musyawarah di sini dengan pertimbangan biayanya lah mungkin tidak sebesar dengan akademis. Secaranya mungkin tahapan bisa dibuat lagi, menghilangkan persepsi bahwa Sinang Raja masih riskan, masih rawan. Ternyata Sinang Raja bisa kok musyawarah dikedepankan. Jadi menghilangkan persepsi tanggapan orang lain, tanggapan dari kepolisian, tanggapan dari kecamatan, ini Sinang Raja riskan, rawan. Akhirnya gini, ternyata kita yang di sini bisa kok secaranya musyawarah dengan tidak menyebabkan musuh dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, mungkin saya bertanya kepada rekan-rekan semua, bakal calon, mungkin ada yang siap melangkah kepada akademis saya. Mau secaranya tahapan musyawarah bagaimana caranya di sini? Mungkin ditanya bukan? Jadi musyawarah itu seperti itu mungkin. Mungkin saya tanya dari Bapak Pipi mau apa? Gimana? Baik, terima kasih Pak Mil. Ya, ya. Mohon maaf, tadi bakal benar atau betul? Masih benar? Benar kan? Benar. Ya, kita kasih waktu sebelum ini untuk menentukan. Nggak usah remukan itu sama. Ada kan ada 10 orang, ya ada 10 orang, ada 7 orang. Kita seleksi administrasi dengan scoring, ya. Kita kan udah scoring. Ternyata dari 7 calon ini scoringnya sama, dapat nilai 50, 50. Itu naik tahapannya ke seksi akademi. Itu karena tidak bisa memutuskan dari kapal sama. Tapi dari scoring yang sudah dilakukan oleh panitia, sebenarnya panitia sudah punya nilai scoring, kan gitu ya. Kalau memang bapak-bapak ingin kita bermusyawarah tanpa harus naik ke jenjang seleksi akademis, itu bisa kita lakukan. Seperti itu Pak. Ya. Makanya saya berharap ya kita berpikir sehat, kita dewasa. Sok saya minta Bapak ke sisi sebentar gitu ya, renungkan aja berenang baiknya seperti apa? Apa menerima? yang harus dimusyawarahkan dengan para calon. Jadi kita mengacu, harapan api mengacu ke undang-undang atau peraturan tentang pemilihan. Jadi kalau memang perlu dimusyawarahkan terkait masalah aturan atau hasil seleksi administrasi yang sudah dilampirkan oleh para calon, sekiranya yang mungkin harus dari pihak panitia. Jadi tidak ada kesan. Kan sekarang 6 nih Pak. Iya benar. Gimana kalau yang 2 setuju, yang 4 tidak setuju, dibawa ke akademi. Nah, syarat nanti upah minta DPP terkait masalah administrasi bukan administrasinya berapa, tetapi dasar kesepakatan tentang kita sepakat bermusyawarah atau kita diumumkan dulu musyawarah bahwa kita akan melihat hasil daripada penilaian. Takutnya dikala hasil penilaian 1, 2, 3, 4 sampai 6 tidak ada yang setuju terkait masalah perseleksian tersebut atau poin yang diberikan oleh panitia, takutnya jadi tidak ada indikasi tidak transparannya panitia kepada para calon gitu Pak. Jadi menghindari daripada itu, takutnya kita di musyawarah bisa oke lah, tetapi pas di luar daripada musyawarah ada isu yang tidak sedap dari para calon, kemudian tapi bisa oke Pak, karena manusiawi. Harapan api tanya dulu apakah
para peserta calon bakal calon itu siap dimusyawarahkan terkait masalah poin atau seleksi bakal calon atau hanya cukup di sini saja gitu Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pimpin kepada Pak Pimpin mengikuti seleksi sesuai dengan aturan Kalau yang terkait hasil musyawarah dari Pak Amil bermusyawarah mengacu ke Kang Alek aturan tetap disebutkan perlu diantisipasi juga untuk keamanannya panitia dan lain-lain. Nah di sini kami juga tidak bisa memutuskan kalau memang harus diputuskan itu kami juga harus ada waktu berbicara dengan pihak kecamatan dan harus tidak ada yang namanya ketika hasil musyawarah di sini disepakati yang tadi bilang Pak Alek di luar itu akan menjadikan bumerang, apalagi kita nanti ujung-ujungnya panitia yang akan menjadikan permasalahan bumerang disalahkan itu Pak. Saya mau bertanya kalau untuk memang ada kesepakatan di sini apakah Bapak mau menjamin keselamatan saya? Saya di sini tidak ada kepentingan Pak, tentu saja. Bapak bisa bicara seperti itu. Tidak menutup kemungkinan di belakang Bapak itu ada sponsor, ada tim relawan yang tidak mau menerima keputusan dari kami. Itu kami pun pertimbangkan Pak. Itu saja. Jadi kami pun perlu diskusi lagi dengan pihak kecamatan, BPD dan rekan-rekan. Cuman yang saya khawatirkan itu fitnahnya Pak. Itu saja Pak. Terkait masalah anggaran tetap saja sebetulnya Pak, kalau misalnya di sana di akademis di kabupaten itu betul pasti akan ada anggaran yang dibebankan kepada bapak-bapak semua. Di sini juga cuman di sini bisalah kekurangan ataupun tidak seperti di sana. Kami pun mohon ini juga dari kecamatan untuk penjelasannya Pak. Di sini juga perlu pengkajian dulu bagi kami juga Pak. Jadi tidak mungkin panitia aku mendekatkan Bang Apur, aku mendekatkan BPD, aku mendekatkan anu gitu. Nah, tapi alihkan eta Pak gitu. Karena di sini siapapun yang menjadi kami tidak menjadikan kepentingan kami secara pribadi Pak gitu. Aja Pak. Bisa tidak? Alangkah baiknya Sindang Raja ini jadi contoh buat desa-desa yang lain. Nah itu yang saya inginkan. Di sana dan di sini dan di sana itu ada risiko. Fitnah pasti ada. Karena kalau kita berniat baik, rongrongan itu pasti ada. Pasti ada. Cuman maaf tapi ini beban panitia yang harus bisa menentukan. Dan yang tapi maaf, saya kata memang selalu begini, jangan salah paham, memang karakter saya seperti ini. Nah itu yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Menambahkan sedikit Pak. Jadi titik poinnya mau dijadikan prasyarat dari hasil verifikasi data. Kita ya yang saya cermati gitu kan. Kemudian ketika pengumpulan data tersebut dari berenam bakal calon disebut musyawarah ini, apakah akan menerima hasil keputusan dari panitia setelah melakukan verifikasi? Jadi ketika verifikasi ini selesai, administrasi verifikasi selesai, maka selesailah. Poinnya ketika ini sudah muncul poin, nah ini dimusyawarahkan ternyata yang bukan berarti dari akademis. Tadi saya cermati itu. Karena hasil dari verifikasi ini belum dimunculkan. Nah, jadi pertimbangannya panitia itu ketika verifikasi ini jadi acuan seleksi yang tidak berkelanjutan kepada seleksi akademis, nah itulah 3 orang yang akan menempuh jenjang selanjutnya dari hasil verifikasi. Itu kan ya Pak ya? Diharapkan seperti itu. Maka bakal selanjutnya apakah sepakat dari hasil verifikasi? Itu Pak. Bukan
bukan berarti bukan masalah biaya atau sebenarnya yang itu sih yang harus dimusyawarahkan nampaknya dari hasil pencermatan saja yang saya serap. Ya kemudian kalau kita tidak sepakat dari hasil verifikasi ini, ya kemudian akan dilanjutkan kepada seleksi akademis. Itu katanya. Itu kesimpulannya. Ini boleh sama tadi dipaparkan oleh masing-masing calon dan mungkin itu yang menjadi harapan calon semua. Saya melihat semuanya tidak ada yang ego, Pak. Siapa semuanya juga berbicara tentang kearifan lokal dan alhamdulillah dari mulai Pak Wawan, Pak Pimpin, Pak Epo, Pak Alek dan barusan Bapak itu yang belum. Jadi semuanya menggambarkan bahwa memang Cinang Raja ini kondusif, Pak. Semuanya memang kembali kepada niat awal yang tadi, ingin membangun Cinang Raja yang lebih baik. Malah tadi dikuatkan lagi bagaimana kalau Cinang Raja untuk dijadikan contoh di Kabupaten Cianjur. Bangga Pak Eta. Nah, mudah-mudahan ini akan memutuskan sesuatu hal yang belum pernah terjadi di Cianjur lagi, Pak. Kan gitu ya. Nah, tapi satu Pak perlu jadi ingatan, perlu jadi catatan oleh calon semua tentang apa? Tentang kekhawatiran daripada panitia itu sendiri. Karena di sini panitia berbicara tentang peraturan apa yang sudah dilaksanakan. Dan kalau saya lihat tadi juga ada kekhawatiran ketika memverifikasi salah satu ada yang kekurangan data. Tapi alhamdulillah sudah selesai dan yang bersangkutan juga menerima secara legowo. Nah mungkin gini Pak, panitia akan memutuskan apa yang diharapkan tadi oleh Bapak itu, tapi dengan catatan panitia sudah ada jaminan. Jaminan dari siapa? Dari bapak-bapak calon, bakal calon, memberikan jaminan keselamatan untuk panitia tidak menjadikan kendala atau bumerang ke depannya buat panitia, apalagi nanti panitia yang disalahkan. Karena kekhawatiran panitia tadi dibahas, bukan hanya menghadapi bapak-bapak, tapi menghadapi warga yang di luar bapak. Nah, bisa tidak bapak menjamin ketika bapak memutuskan A, misalkan menyepakati apa yang menjadi keputusan hari ini, bapak menjamin di belakang bapak juga tidak akan mempermasalahkan apa yang menjadi keputusan ini. Dan disitulah yang disebut jaminan yang dibutuhkan oleh panitia, gitu Pak. Nah, memang betul Pak, apa yang menjadi materi rapat hari ini adalah mengumumkan hasil verifikasi data, kan gitu. Hasil verifikasi data itu ternyata semuanya lolos, hanya satu. Lolosnya itu di mana? Karena memang tidak memenuhi tentang usia. Kalau administrasinya lolos semua Pak, cuma itu saja yang berkaitan dengan usia. Jadi semuanya lolos. Nah, adapun di sini mungkin ada penilaian tentang poin atau nilai, itu kembali kepada penilaian panitia berdasarkan prosedur atau mekanisme yang ada. Itu ada nilai tertentu. Salah satunya mungkin gini. Persyaratan paling awal itu adalah ijazah. Ijazah yang diterima ketika mencalonkan menjadi kepala desa itu adalah sekolah menengah pertama. Nah, mungkin tidak akan sama Pak nilai ijazah SMP dengan SMA. Mungkin juga tidak sama dengan sarjana, seperti itulah. Nah, itu akan ada perbedaan di situ. Nah, maka di sini panitia sudah mendapatkan nilai-nilai itu, tapi panitia sebelum membacakan itu pun ingin mendapatkan jaminan dulu dari bapak-bapak tentang ke depan atau besok menjamin kepanitiaan. Kalau itu tidak ada jaminan itu, panitia akan memutuskan untuk diseleksi di akademis gitu Pak. Gitu? Nah, mungkin itu maka kembali kepada bapak-bapak para calon, bisa tidak menjamin tidak akan bermasalah di kemudian hari, bisa menahan diri untuk diri pribadi maupun bertanggung jawab ketika ada namun cepat tadi mana? Aplikator. Lain tim sukses. Karena masing-masing di situ akan punya pendapat. Kalau memang bapak-bapak bisa menjamin
tidak akan pernah ada yang mempermasalahkan keputusan hari ini yang diputuskan oleh para masing-masing kandidat yang akan melaksanakan pemilihan nanti, misalkan sesuai dengan tahapan tadi. Kalau memang itu bisa dibuka Pak, bisa dibuka hari ini tentang tadi penilaian untuk calon, untuk maka calon A sekian, B sekian, itu bisa dibuka. Tapi sebelum keluar nah satu itu, yang pertama mau menerima tidak hasil verifikasi ini, satu kan gitu. Yang kedua, kalau misalkan bisa menerima ya harus bisa diputuskan. Kalau tidak bisa menerima ya itu hak bapak-bapak untuk mengajukan, sudah biasa aja. Padahal hasil mama jauh beda. Nah, memang harapkan ya Pak, apapun itu. Terus satu tuh Pak, Sinang Raja udah jadi contoh ke lain. Mudah-mudahan sih jadi contoh kehadiran Pak. Tapi beliau kemarin ulah jadi contoh. Panitia harusnya balik lagi ke pelajaran. Jadi pelajaran tim suksesnya lah ya. Satu enggak, misalnya kalau diseleksi itu ada bisa atau dengan satu syarat bisa enggak dipertanggungjawabkan, gitu ya? Bisa enggak dipertanggungjawabkan dengan satu syarat jika sanggup buat pernyataan. Kan di sini ada polisi, dengan Pak Camat, Pak KPM, BPD dan nah itu tertulis jika ada hal yang misalnya nah kita sanksikan ke calon, gitu kan? Nah kalau misalnya surat kesepakatan itu, nah kita kembali lagi. Berarti kalau kita sudah mengembangkan pernyataan tersebut, kita balik lagi ke calon. Misalnya kalau ada sesuatu yang dibutuhkan, nah itu kesimpulan saya bisa dibacakan. Karena ini dengan yang ini mau dijadikan, misalnya yang ini mau bisa di sini, dua misalnya, dari sini mau bisa. Nah tadi kata Pak, bagaimana kalau misalnya salah satu calon kandidat ini calon itu mau diusul, misalnya yang lainnya mau bisa. Kami kembali lagi ke kebijakan meminta dengan satu syarat ya, kali itu ada bukannya apa ya? Akhirnya kami kembali ke lokal. Di sini kan bukannya dana hukum ya, dari kepolisian ada, misalnya dari Bacaman juga ada, dari misalnya dari LPM juga ada, dari panitia juga. Kita kembali lagi sama enggak bila mana ada terjadi yang tidak diinginkan, kembali lagi kita kena pasang kan calon juga itu
untuk memverifikasi misalnya tim suksesnya apa, mengketahui apa yang itu yang saya sampaikan Pak. Mungkin ketiganya kami cuma bisa. Kalau memang seperti itu ataupun dengan dasar yang tadi dasar ataupun bisa seleksi akademis Pak di kabupaten. Jadi kalau misalnya tidak ada keputusan, kami pun berhak memutuskan secara seleksi, tetapi kami juga belum bisa ini karena dari kecamatan juga tadi sudah konfirmasi tetap harus ada seleksi tambahan. Jadi kalau misalnya di penilaian di sini juga tidak bisa dibuat sekarang karena itu menunjang juga karena kita menutup kemungkinan yang wilayahnya sedikit ada seleksi tambahan juga. Nah di sini kalau misalnya seleksi di desa apakah bisa menjamin yang tadi saya bicarakan keamanannya ataupun kalau memang ingin kita putuskan di akademis. Jadi menurut bapak-bapak juga masukannya Pak. Ya. Jadi saya juga tidak. Nah, makanya saya bilang tadi, di sana pun akan kena kita. Itulah beban kita, Pak, beban panitia. Maaf, memang berat, Pak. Di sini pun akan kena. Nah, itu yang kita cari kesepakatan yang semaksud itu. Siap, Pak. Terima kasih. Dari ulang, buka 5 jam. Biar kita lihat kita, Pak. Orang ada siap baik. Demokrasi di Sinaraya. Saya bukannya ingin mengarahkan ataupun ingin ikut campur terlibat dalam penseleksian calon kepala desa. Tapi saya hanya berpikir kalau seandainya kita lanjut ke seleksi akademis, biaya yang akan kita keluarkan besar. Kemudian akhirnya juga akan menderek nama sendiri kan gitu ya, mengeluarkan biaya, akhirnya terderek. Tapi kalau memang itu harus kita lakukan, kalau memang sepakatnya seperti itu ya silakan. Tapi saya ingin menyampaikan, ini saya ngambil risiko juga sebenarnya ya, untuk menyampaikan dari scoring yang sudah ada kan dulu Pak. Memang keputusan akhir sebenarnya hasil seleksi plus seleksi akademis itu akan menjadi nilai akhir kan gitu ya. Tapi sebenarnya sekarang ini sudah, kalau memang bapak-bapak menyetujui hasil seleksi verifikasi administrasi dengan 4 kriteria ya, itu pengalaman bekerja di lembaga pemerintah itu ada scoringnya mulai dari 1 sampai 5. Kemudian tingkat pendidikan itu ada scoringnya 1 sampai 5. Bobot penilaian usia juga ada scoringnya, itu 4, 5, 3. Kemudian bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan itu juga ada scoringnya 1 sampai 5. Nah, mohon maaf, dari 6 yang ada sebenarnya yang 3 terbesar ya itu ada di Pak Alek, Pak Yudi, Pak Pimpin ya. Tapi kalau seandainya ingin lebih terbuka ya silakan nanti verifikasi ke silakan bertanya langsung ke panitia. Nah, sebenarnya itu 3 scoring tertinggi itu sudah kita dapati. Cuman kan
bisa jadi ada kan scoring Bapak yang bertiga ini sekarang ada di bawah, nanti plus seleksi akademis bisa jadi naik kan gitu. Tapi risikonya Itu Pak, gini Pak, keluar apa ya? Kan di sini juga di polling Pak, dicolok banyak polling suara itu, di polling yang mana untuk menentukan yang untuk kedua. kedua. Ya. Kan ini ya kan administrasi kan ini nilai sekian ya. Udah lolos Nah, nah. lolos nah. Kebetulan Bisa bisa. kita butuh maksimalnya di polling. Kan di polling dicolok itu yang 6 itu sama RT RW kan gitu Untuk kan. tambah nilainya Enggak, jadi nilai. ya, Iya. itu. Oh, Gitu, makanya Pak. tadi dimusyawarahkan begini. Bukannya hasil Buat nilai untuk itu seleksi aja. tambahan, buat untuk seleksi tambahan scoring gitu kan. Scoring menentukan yang 3 besar udah ketahuan. Iya. Mungkin untuk tambahannya pengganti seleksi di akademis mungkin diadakan oleh pemilih, mau bentuknya RT atau mau DPT, semuanya itu tergantung musyawarah bisa Itu nggak yang secara dimaksud. mekanisnya gitu. sama RW. Itu yang dimaksud Pak. Jadi Jadi seolah-olah ini tambahan bukan nilai mencari, itu jangan jangan tambahan tambahan. nih. Bukan kayak tadi, Pak. Jadi Iya. soalnya nanti akhirnya juga itu yang pilihnya. Jadi orang yang menyaring itu Langsung. bibitnya ini langsung. Berarti orang itu yang terpercaya. Jadi nilai administrasi plus ditambah tambahan nilai Nilai RT RW yang polling itu pemilihan siapa yang sementara cocok Pak. kita? Jadi tadinya segitu Pak. Gitu. Jadi Harapannya tambahan gitu. nilai scoring itu kan ada tambahan di akademisi. Ya. Nah, penggantinya. Penggantinya Jadi itu. nanti akhirnya juga kan dipilih sama dia. Berarti orang yang terpilih sama ini udah terwakili. Yang nilainya banyak. Yang pertama itu Ya. bukan menjatuhkan, mendelete dia tadi yang 3, memunculkan yang 3. Nah, untuk kepercayaan publiknya gitu. Mungkin buat tambahan Penilaian ya. nanti Otomatis. RT RW apa yang nyemolin gitu. Tambahannya Jadi gini Pak, ini Pak, punten maaf. Ini yang dimaksud ini, jadi secara tidak langsung ini untuk butuh 3 itu falling mungkin, ya. Falling. Secara tidak langsung juga nilai plus itu bisa aktif dan tidak aktif sebetulnya. Karena Pak falling langsung nyolok mereka apa kayak sistem pemilihan 2 kali Pak. Jadi tambahan nilainya dari pemilih tersebut. Gitu. Gitu. Nanti ini bagaimana ini? Bagaimana masalah ini kita Bapak-bapak mengajukan, kami terima ya. Ya. Saya sebagai panitia, mohon maaf, dengan sangat mohon maaf. Nah, kita bahas seleksi akademis dan bocoran dari kepala desa yang nilai poin plusnya itu udah ada dari 3 orang ya Pak. Ya. Di sini mungkin ini gambaran kaitan dengan seleksi akademis kita memerlukan dari pihak ketiga Pak. Mohon maaf kalau untuk voting itu panitia tidak menerima karena di sini untuk penilaian seleksi akademis di sini ada Pancasila dan undang-undang Pak. Satu itu, yang kedua pemerintahan dan pembangunan desa, yang ketiga bahasa Indonesia. Nah itu seleksi akademis. Makanya kami dari panitia tidak bisa memutuskan di sini karena satu ini lanjut ke ngobrol lagi ya Pak. Mohon maaf. Jadi, santai. Karena untuk seleksi akademis bisa di sini Pak sebetulnya. Nah, Bisa di sini. Cuman akomodasi keamanan segala sesuatu karena untuk ya ini gambaran biasa di unsur. Dia kan semuanya juga dari hukum. Dia sudah di BA, dia sudah disumpah jabatan apapun. Nah, makanya di sini bapak-bapak yang saya hormati, ini kan apa disebutnya perlombaan atau bahasa apalah, uji kompetensi. Di sini diwajibkan untuk tadi yang kita bahasa Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945, terus Tentang kepemerintahan itu ada kan? ada. Itu sudah pengalaman Bapak ya, dan Bapak juga sudah pengalaman semua. Kami dari panitia memutuskan, bisa Pak? Ya, boleh. Memutuskan seleksi akademis oleh pihak ketiga. Dilanjut. Paham semua? Kalau misal tidak menerima keputusan panitia, silahkan. Itu panitia yang berlepas. Ya. Saya memutuskan bahwa seleksi akademis itu oleh pihak ketiga. Ya, setadinya sebelum di sini. tapi tetap panitia juga akan mengikuti. Mengikuti. Mendampingi. 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 Benar Pak, lewat. Terima kasih waktunya terkait masalah
seleksi mau di desa atau di akademi itu sama. Iya. Tapi ada cara cara pandang terkait masalah yang tidak mau di akademi atau yang mau di akademi. Abdi salah satu bakal calon bener pada nanti pada di akademi sama unsur mangga atau di akademi di Universitas Bali di Iya. desa mangga. Iya. Tapi kan aya nama anu dibahas terkait masalah musyawarah. Iya. Makanya sedang musyawarah ini terkait masalah penentuan. Nah itu karena belum dibahas semua, itu kembali ke para calon lagi. Betul. Konsekuensinya mereka cepatkan lamun termasuk karena bakal calon, jadi gitu kan konsekuensi karena ada permohonan dari yang pertama sudah dibahas di bawah di aula. Itu mah tergantung keputusan kita apakah kita mau diambil keputusan oleh para calon atau mau diambil keputusan oleh ketua panitia. Iya. Itu jadi jangan sampai ada asumsi yang lain-lain. Mau diputuskan oleh musyawarah, enggak, atau diputuskan oleh ketua panitia, enggak. Itu kembali ke demokrasi panitia. Ya, saya kembali ke panitia ya. Tulisannya di sini juga seleksi ada panitianya kan. Nah, ya, makanya saya tadikan hasil musyawarah ini setandingnya kita kebijakan di panitia, gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada hasil di sini, musyawarah tidak ada hasil, ya kita kembali lagi ke panitia. Betul. Monggo, saya ngikutin aja. Ya, berarti tahapan selanjutnya. Ya, tahapan selanjutnya kalau misalnya ini takut ada hal yang tidak inginkan, gitu kan? Betul. Nah, gitu saya kembali lagi. Ya, kan kita juga daftar panitia. Betul. Nah, sekarang juga panitia itu harus bijak, harus menetapkan sebagai panitia yang betul-betul tanggung jawab. Ya kembali lagi ke silahkan. Kalau misalnya ini tidak menemukan hasil, kita kembali lagi ke panitia. Kini ikut cara yang apa yang Iya. buat cara. Terus satu lagi Ya. terkait masalah upami janten seleksi di desa. Ya. Mohon maaf apakah rekan-rekan abdinya Ya. jadi ulah mengatur terkait masalah cara Iya. untuk penseleksian tersebut. Itu mah kembali lagi ke teknis panitia. Iya, benar. Jadi oleh ketua RT atau ketua RT itu mah bukan hak kita selaku bakal Iya. calon. Yang misalnya tadi Cuma kan kembali saya lagi ke panitia yang akan kita memutuskan. merujuk ke penilaian kan administrasi. Siap. Kita kalau menurut administrasi kita yang paling rendah ya mungkin paling rendah kan tadi merujuk ke administrasi penilaian gitu kayaknya. Nah kita mah tambahan nilai itu yang di poin sama gitu kan. Mana mungkin saya juga mau kalau nggak ditambah poin ya sama yang ditentukan sama panitia ini Pak RT, Pak RW misalnya dari RT 33 dari RW 88 ya kali 20. Nah di 61 ini dibagi siapa yang soal yang terbesar dijumlahkan sama administrasi itu. Nah, mohon Ya. izin jadi Ya. kalau seleksi seperti itu maka penambahan waktu Betul, itu ya. harusnya setelah pemilihan kepala desa Pak. Iya. Kalau mau karena kan kita ini PAW, Ya. jadi ngacunya berarti hak Dua. pilihnya itu, Dua itu. hak pilihnya itu jangan dilibatkan di masalah seleksi. Iya, Pak. iya. Oh gini, ini yang saya maksud Pak. Ini kan PAW sebetulnya, bentar Pak. BPD itu bisa punya hak untuk menunjuk si A. Cuman karena mungkin BPD juga punya beban berat untuk itu, makanya diadakanlah musyawarah seperti tadi. Iya. Ah itu yang saya maksud. Andai kata musyawarah bisa berjalan kondusif dengan sepakat, alangkah baiknya berdasarkan apa tadi kearifan lokal. Alangkah baiknya di sini. Saya siap, Pak. Di sini siap, di sana pun saya siap. Siap. Dan harus mengikuti aturan panitia sebetulnya. Iya. Cuman ini hanya usulan. Betul. Itu yang saya Usulan. maksud. Terima kasih. Nah, gini aja bagaimana kalau kita menuruti anjuran panitia. Ya, harus kita berdasarkan ikut. hukum kan, kalau panitia kan berdasarkan Iya, hukum, harus kita ikut. hukum yang berlaku. Tadi kan sudah dipaparkan. Kita sebagai kandidat atau calon, ya konsekuensinya ya kita kembali lagi ke panitia. Apa? Kan gitu kan. Siapa? Tadi udah diputuskan sama panitia bahwa perseleksian itu akan dilaksanakan oleh pihak ketiga. Nah, untuk kesepakatan ini, apa pihak ketiga ini mengenai tempat berarti Pak ya? Iya. Oke lah, yang melaksanakan soal dan lain sebagainya itu diserahkan kepada itu. Usul ya. Tapi masalah tempat, apakah ini akan di desa atau akan diusulkan itu jadi permusyawaratan hari ini kan gitu. Oke, kalau misalkan kita langsung seleksi ke jenjang akademis. Gitu. Dari usul ya.
Ya. Apakah ini masalah tempat ini akan di universitas atau apa akan di desa kan gitu? Ya, siapa? Jadi begini Pak, mohon maaf ya. Kalau menurut aturan kan gitu ya, menurut Ya. aturannya di sini hasil akhir adalah jumlah ya 4 kriteria ini plus hasil tes Tertulis. akademis kan gitu. Itu adalah nilai akhir. Memang saya dari awal mendorong gitu kan, udah kita tanpa tes akademis gitu kan, berharap dengan kriteria ini itu sudah bisa terseleksi agar tidak terlalu besar biaya yang dikeluarkan, kan begitu. Saya beranggapan seperti itu. Tapi kalau memang harus kita tempuh sesuai aturan, berarti hasil scoring dari kriteria ini plus nanti hasil seleksi akademis, begitu Pak. Itu aja yang disepakati. Jadi gimana sepakatan kita semua ini? Kalau berbicara seleksi akademis, kita tidak bisa menentukan kita di desa atau di mana, itu tergantung dari panitia seleksi akademis dari Maaf tambahan Pak nih, Bapak harus bijak, maaf nih Pak. Tadi pada yang 3 disebutkan, yang lainnya tidak disebutkan. Betul. Maaf. Siap. Lebih baik disebutkan aja biar netral. Oh enggak, itu mah scoring saja. Kan scoring itu scoring dari Tapi masuk dari usia, dari jabatan. Iya, Oh, seperti itu. dari dari jasa. Nanti nilai Siapa? itu. Bukan kemampuan, bukan. Nah, untuk mengetahui kemampuan kita lakukan seleksi akademis. Ya. Gitu ya. Sepakat? Jadi kita lanjut ya. Lanjut ke akademis. Ya udahlah. Udah. Ya. Kalau Sepakat sepakat dengan segala sepakat konsekuensinya. Oh, dah hiji sepakat mah kumaha itu. Serius ya kan ulang. Karena ini juga Nah, ya saya Sepakat. saya mengajukan. Sepakat kita Foto dulu. Foto. Kita sepakat. Bentar. Kita laksanakan Seleksi seleksi akademis. Insya Allah hasilnya Tahan. akan memberi keberkahan bagi Sinang Raja. Amin. Baik, amin. Tahan. 1, 2, 3. 2, 3. Sepakat. Sepakat. Ya, udah selesai. Udah selesai. Kayak tahu ya, Mak. Oh, makan dulu, Pak. Makan ya situ. Udah. Ngaheng oi. Udah bakal kamu rame banget. Iya, kalau Kalau di sini kami panitia tidak sanggup dengan mobilitas dan akomodasi dan lain-lain sebagainya. Mari kita sama-sama bahwa Bapak bakal calon dan calon tadi kita yang disebut bahwa nilainya yang lebih tinggi itu siapa, tapi kami masih ada kebijakan untuk semua ikut, ya kan? Didampingi oleh itu selalu didampingi oleh ketua, didampingi oleh panitia dan diawasi oleh DPR. Dan bocoran bahwa untuk seleksi akademis yang mungkin sudah hafal bahwa kemampuan, ya di situ kan kemampuan pengetahuan ini masa ada pemerintahan kemampuan itu ya Pancasila itu undang-undang. Yang kedua pemerintahan dan pembangunan desa. Yang ketiga bahasa Indonesia. Kenapa saya menyebutkan itu? Bahwa karena bakal calon itu sudah ada yang pernah. Kenapa takut? Dan kenapa kita tidak legalitasnya benar kalau misalnya di sana betul-betul udah bikin regulasi cuma ada selalu ada jalan. Nah nanti Pak Bibi bilang selalu dikawal. Ya memang itu kewajiban panitia, kemampuan panitia dan kemampuan kita sampai sejauh mana di sana nanti. Ya, itu mungkin
kami bisa lakukan hari ini. Tapi mohon maaf, jadwal dan universitasnya belum panitia tentukan, dan masalah biaya pun belum ditentukan. Iya, nanti juga kita bahas bahwa bocorannya berapa per orangnya, nanti kita kondisikan. Dan bapak-bapak di sini harus siap segala sesuatunya, harus ujinya harus siap. Nah itu mungkin kita putuskan hari ini bahwa seleksi akademis untuk pemilihan kades antar waktu desa Sindang Raja, seleksi akademis dilaksanakan di pihak ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar. Iya. Oke, semuanya. Ya, siap. 1, 2, 3. Udah? Alhamdulillah tahap demi tahap melakukan seleksi dan hasil musyawarah mufakat. Tadi ada beberapa hal yang pro dan kontra yang mau diseleksi di desa jenis. Alhamdulillah tadi hasil musyawarah Pak Kades Pak Taufik hasil musyawarah ya kesepakatannya ambil semuanya calon dari kalangan seleksi jenis atau diusur. Saya mohon doanya kepada masyarakat Sindang Raja semuanya, baik LPM, BPD, baik tokoh masyarakat semuanya ada di Sindang Raja, kami mohon doanya gitu ya untuk lanjut seleksi di unsur. Ya. Terima kasih. Saya dengan Awaludin di hari ini saya menerima undangan dan menghadiri dalam undangan panitia pemilihan PAW Desa Sindang Raja. Keseluruhan berjumlah 7 orang bakal calon kepala desa antar waktu di Sindang Raja Kecamatan Sukaluyu. Alhamdulillah kegiatan musyawarah berjalan dengan lancar dan penuh harmonis dan penuh menumbuh kembangkan persaudaraan. Mudah-mudahan apa yang memang disepakati sekarang dan direncanakan sekarang bisa terrealisasi di kemudian hari dengan lancar dan baik, dan semua yang dicita-citakan oleh bakal calon bisa terlaksana dengan lancar dan juga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama Awaludin dalam kesempatan ini selaku bakal calon, akan tetapi untuk saat ini saya terbatas dengan usia kurang dari 1 tahun. Saya menyadari itu karena saya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia atau Kabupaten Cianjur. Itu dari Perhub nomor 40 2019 atau dari Permendagri atau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menghormati itu. Saya usia 24 tahun. Saya di sini mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah berkenan dan juga
juga jajaran elemen tokoh masyarakat, antusias, juga para calon. Semoga semuanya dalam keberkahan dan keselamatan. Amin, amin ya mujib basalin. Sindang Raja bersatu, jiwa dan raga. Oke. Ya nih sebentar. Ini harapannya nanti yang bagi calon yang terpilih gimana Bang? Yang harapannya pertama, kepada mereka yang harapan saya terpilih. itu beliau bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dari kacamata agama atau negara. Dari kacamata agama itu yakni ayat suci yang berasal dari kalam ilahi, yakni Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an, tidak terlepas daripada itu. Yang kedua, dari kacamata negara, yakni aturan dasar hukum dari yakni Pancasila. Yang poinnya ada 5. Baik 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu penjabaran yang sangat luas, yakni siapapun yang akan menang, kepala desa di Sindang Raja antara waktu ini selama masa periode 2023 sampai 2026 itu beliau mampu merealisasikan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, peduli terhadap masyarakat dan juga peduli terhadap lingkungan ya, lingkungan sekitar sesuai dengan adat istiadat di wilayah Sindang Raja masing-masing yang berlaku. Mungkin itu panjang sebetulnya harapannya. Singkatnya seperti itu Pak. Oke, ya makasih Pak ya. Ya Pak. Bisa diceritakan. Itu sebetulnya alhamdulillah Sindang Raja sudah mulai demokrasi berjalan. Itu tadi pun ada pun sepatah kata dua kata saya sampaikan adalah usulan, bentuk usulan. Alangkah baiknya musyawarah ini terus untuk seleksi selanjutnya itu bisa di desa maksud saya. Tapi saya juga memang dari awal sudah siap mau seperti apapun itu bentuk seleksinya saya memang udah siap dari awal. Cuman itu hanya sebatas penyampaian aspirasi supaya benar memang alhamdulillah memang benar-benar demokrasi Pak, ini udah mulai berjalan. Jadi untuk harapan ke depan juga mudah-mudahan ini berjalan dengan baik ya. Ya berjalan dengan baik gitu. Lancar. Iya lancar, aman, tentram gitu. Masih Pahlojinawi lah. Saya sering bilang kan pakulingan sepeteng dan kompeten sampai murah balimbing lanjut manis itu mudah-mudahan berjalan. Jadi benar, kesepakatan hari ini disepakati ya oleh ke-6 peserta alhamdulillah, ya, calon. Alhamdulillah telah disepakati, bahkan tadi menengahi Bapak Kepala Desa. Akhirnya kami sepakat bersama untuk melanjutkan jenjang ke tingkat lanjut ya, akademis ya. Cuman kami belum tahu akademisnya di mana, waktunya kapan, belum ditentukan. Menerima hasil. Oke, makasih banyak Pak ya, Pak Wawan ya. Ya, untuk kenapa kalau Bapak misalkan saya juga menyampaikan sedikit, kenapa saya mencalonkan, saya ada panggilan jiwa Pak, saya panggilan jiwa kurang lebih hampir 2 tahun lebih saya jadi RT. Jadi saya ada panggilan jiwa untuk kalau bisa membangun Sindang Raja ke hal yang lebih baik. Semakin lebih baik lagi ya. Jadi kami waktu pengalaman 2 tahun menjadi RT, saya merasakan Pak pahitnya jadi RT, manisnya jadi RT, dan kami secara tidak langsung tahu kebaikan atasan-atasan kami, dan maaf juga dalam satu sisi ada yang mungkin kalau bisa ini juga saya maksud kalau bisa ingin saya memperbaikinya itu Pak. Itu aja, terima kasih Pak. Oke, makasih Pak ya. Iya. Alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar, sukses. Mungkin untuk tahapan selanjutnya kita mengikuti arahan mungkin dari panitia supaya menetralisir kejanggalan, mungkin dilanjutkan ke sesi akademisi. Akademis ya. Jadi tadi yang dimusyawarahkan dari ketentuan musyawarah tadi ke akademisi ya. Iya. Nah ini harapan ke depan nih Pak, harapan Bapak nih dengan adanya demokrasi yang ada di Desa Sindang Raja nih Pak. Harapannya mungkin demokrasinya mungkin akan lebih baik. Mungkin lebih baik ya. Mungkin mengedepankan tadi mungkin sudah dicoba tahapan musyawarah, ternyata masih ini mungkin alhamdulillah ada mufakat ya. Ada mufakat kebersamaan. Mungkin kebersamaan kita melanjutkan ke akademisi buat ke depannya. Oke, makasih Pak ya. Kita selaku panitia tetap saja kita mengacu ke aturan
Dan di sini kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan, diantaranya dari satu pendataan bakal DTPS daftar pemilih sementara untuk mengacu ke DTPK ya, daftar pemilih tetap. Dan untuk selanjutnya kami pun sudah melaksanakan seleksi data ataupun verifikasi yang akhirnya memunculkan 6 bakal calon. Dan untuk selanjutnya kami pun akan mengajukan seleksi akademis yang akan dilaksanakan di instansi ataupun di kabupaten. Mohon maaf belum bisa dibocorkan karena ini mencakup juga dengan konsekuensi untuk panitia. Keamanan dari panitia sendiri ya? Itu memang tadi ada musyawarah mau disepakati dasar di kesepakatan mufakat di desa ataupun secara bermusyawarah di desa, tetapi kami tidak bisa menjamin untuk keamanannya. Akhirnya kami memutuskan untuk seleksi akademis dilaksanakan dengan independen ataupun di instansi pendidikan, contohnya di unsur ataupun di instansi lain-lain. Jadi udah disepakati bersama ya? Iya. Oke, ini harapannya ke depan nih dengan adanya demokrasi yang ada di Desa Sinang Raja ini, Bang. Harapan kami mudah-mudahan Sinang Raja bisa melahirkan pemimpin yang betul-betul amanah dan bisa, dan apapun pada calon yang misalnya tetap akan ada satu yang menang harus menerima dengan kekalahan, dengan legowo, tetapi kita berjuang bersama untuk kemajuan Desa Sinang Raja. Oke, makasih Pak ya. Jahir, trio Jahir. Nah, kumaha? Sebab itu kan ada padepokan anak